Sejumlah temuan baru dalam kasus kematian diplomat Kementerian Luar Negeri diungkap pihak kepolisian. Ya, diantaranya adalah adanya rekaman CCTV korban di rooftop kantor Kemlu, kondisi kepala korban yang ditutup plastik hingga telepon genggam korban yang tak diketahui keberadaannya. Kasus kematian diplomat Kementerian Luar Negeri RI Arya Daru Pangayunan masih menyisakan teka-teki. Kepolisian masih terus mendalami sejumlah fakta-fakta baru yang ditemukan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arysyam Indradi mengungkapkan sejumlah temuan baru. Di antaranya mengenai rekaman CCTV di gedung Kemlu yang merekam Arya Daru sempat naik ke rooftop di lantai 12 dan berdiam selama beberapa waktu. 7 Juli 2025 jam 21:43 sampai jam 23:09 atau sekitar 1 jam 26 menit diduga korban berada di rooftop lantai 12 gedung Kemenlu. Kemudian penyelidik mendapatkan fakta bahwa berdasarkan pengamatan CCTV tersebut, awalnya korban naik membawa tas gendong dan tas belanja, kemudian saat turun korban sudah tidak membawa tas gendong dan tas belanja. Inilah fakta yang ditemukan. Saat jenazah korban ditemukan, kepalanya tidak hanya terlilit lakban, tetapi juga tertutup plastik. Keberadaan telepon genggam milik Arya Daru pun masih menjadi misteri. Polisi telah mengamankan rekaman kamera pengawas dari 20 titik dan tengah merangkai kepingan-kepingan teka-teki kematian Arya Daru. Penyebab pasti tewasnya Arya Daru turut diuji melalui autopsi terhadap jasad korban. Tak hanya itu, pemeriksaan toksikologi dan histopatologi terhadap organ dalam korban pun dilakukan. Kompolnas yang turut ambil bagian mengawal kasus ini menyebut ada 3 tempat yang penting dalam penyelidikan kasus kematian Arya Daru. 3 tempat krusial itu diantaranya tempat kos, pusat perbelanjaan hingga tempat kerja Arya Daru. Sementara Kementerian Luar Negeri menyatakan posisinya untuk tidak berinterpretasi menanggapi penyelidikan kasus kematian diplomat Arya Daru Pangayunan yang masih berjalan. Sepenuhnya menyerahkan proses pemeriksaan pada kepolisian RI yang merupakan satu-satunya pihak yang berwenang menangani kasus ini. Lantas akankah penyebab kematian Arya Daru yang sebenarnya bakal segera terungkap? Tim TV One mengabarkan. Polda Metro Jaya hari ini menggelar perkara kasus kematian diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Pihak Polda Metro Jaya rencananya menghadirkan 4 saksi ahli dan saksi pihak dari eksternal, diantaranya dari Kementerian Luar Negeri, Kompolnas, dan Komnas HAM. Lalu bagaimana perkembangan gelar perkara hari ini? Kita sudah terhubung dengan reporter TV One Celia Alexandra. Selamat siang Celia, silakan dengan informasi terbaru dari gelar perkara Polda Metro Jaya. Baik, selamat siang Putri Windasari, Sita dan juga pemirsa. Gelar perkara memang dilakukan hari ini di Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan berlangsung sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kalau mengacu kepada salah satu anggota Komnas HAM, Ibu Ani, saya memang baru saja meninggalkan ruangan di Ditreskrimum Polda Metro Jaya ya, dan juga tidak memberikan keterangan apapun. Ini artinya gelar perkara mungkin saja sudah selesai dilakukan di sekitar pukul 2.13 waktu Indonesia Barat, tapi kami masih menunggu konfirmasi lebih pastinya nantinya apa saja kemudian kesimpulan yang memang terjadi dari gelar perkara yang berlangsung pada pagi hari tadi untuk kemudian mendalami mengenai kasus kematian tak wajar dari Arya Daru Pangayunan, diplomat muda dari Kementerian Luar Negeri ini yang meninggal pada tanggal 8 Juli tahun 2025. Artinya saat ini sudah hampir 3 pekan lamanya kasus kematian tak wajar dari Arya Daru Pangayunan ini masih di tahap penyelidikan dan masih terus didalami. Dan dalam gelar perkara kali ini pemirsa ada sejumlah pihak kemudian yang dihadirkan untuk mendalami apa saja kemudian bukti-bukti yang memang sudah dikumpulkan ataupun dihimpun hingga saat ini dan juga nanti bisa menjadi dasar untuk kesimpulan dari kasus ini. Ada sejumlah pihak pemirsa dari pihak internal maupun pihak eksternal.
Pihak eksternal yang diundang pada kesempatan kali ini diantaranya adalah Komnas HAM. Seperti tadi kita sudah lihat, Komnas HAM sudah meninggalkan di Treskrimum. Kemudian juga ada Kompolnas dan Kementerian Luar Negeri yang turut diundang untuk melakukan proses gelar perkara kali ini. Selain itu juga dari pihak internal turut diundang ada beberapa saksi ahli pemirsa. Salah satunya adalah saksi ahli dari psikolog forensik yang nantinya juga akan mendalami bagaimana kemudian aktivitas dari keseharian Arya Daru Pangayunan. Kemudian juga ada saksi ahli cyber yang juga nantinya akan mendalami bukti-bukti digital yang memang sejak sampai saat ini sudah dihimpun oleh pihak penyelidik. Dan selain itu juga ada dari ahli toksikologi dan juga ahli bedah yang juga akan mendalami hasil otopsi yang hingga kini masih akan ditunggu bagaimana kemudian hasil otopsi yang dilakukan terhadap tubuh ataupun mayat dari Arya Daru Pangayunan. Saat ini kita masih menunggu kira-kira rilis apa yang kemudian akan disampaikan dari pihak penyelidik terkait gelar perkara yang sudah berlangsung kurang lebih hampir 4 jam lamanya, yang memang sedang berlangsung sejak pagi di pukul 10. Kita tahu bahwa ada sejumlah bukti yang memang sudah diamankan oleh penyelidik. Di antaranya penyelidik sudah memeriksa ada 20 titik CCTV. Penyelidik juga sudah memeriksa CCTV yang berada di 3 titik lokasi di pusat perbelanjaan, kemudian di Kementerian Luar Negeri dan juga di kamar indekos milik Arya Daru Pangayunan. Selain itu dia juga sudah memeriksa sejumlah saksi, ada 15 orang saksi memang sudah diperiksa oleh penyelidik. Di antaranya adalah individu yang berada di indekos, kemudian keluarga dan juga kolega kerja. Hingga saat ini memang saksi sudah diperiksa dan juga alat bukti lainnya seperti laptop yang dikumpulkan ataupun saat ini menjadi pegangan yang didapati di tangga Kementerian Luar Negeri. Kita masih menunggu karena infonya rilis resminya hari esok. Tapi apakah memang rilis akan disampaikan juga hari ini? Sementara demikian. Celia, adakah informasi yang beredar mengenai bukti baru yang diungkap dalam gelar perkara hari ini seperti asal muasal dari lakban kuning, kemudian isi tas yang ditinggalkan oleh Arya Daru di rooftop Kemlu? Adakah informasi seperti itu, Celia? Baik, mohon maaf saya tidak mendengar suara Anda dengan jelas. Mungkin Anda bisa ulangi lagi pertanyaan Anda. Celia, adakah informasi yang beredar Sita mengenai bukti-bukti baru yang diungkap dalam gelar perkara hari ini, seperti mungkin asal dari lakban kuning, kemudian isi dari tas gendong yang dibawa oleh Arya Daru ketika berada di rooftop lantai 12 Kemlu, Celia? Baik, kami mendapatkan informasi mengenai kedua hal yang Anda tanyakan, Sita. Tetapi saya akan jawab satu persatu mengenai lakban kuning. Tadi kami mendapatkan informasi langsung dari Kabid Humas Polda Metro Jaya Ade Ari. Ini mengatakan bahwa lakban yang digunakan oleh Arya Daru Pangayunan ini adalah lakban yang ia beli di toko merah di Yogyakarta. Dan lakban itu pun juga berada di rumah Arya Daru Pangayunan di Yogyakarta. Dan sampai saat ini penyelidik sudah mengambil lakban tersebut untuk dijadikan salah satu bukti dan juga nantinya dicocokkan dengan lakban yang digunakan untuk ataupun untuk melilit wajahnya. Tapi tadi kami mendapatkan informasi juga bahwa lakban tersebut pada umumnya digunakan oleh diplomat muda ataupun diplomat pada khususnya ketika berpergian untuk menandai barang-barang miliknya sehingga mudah dikenali atau mudah didapati nantinya karena menggunakan lakban dengan warna yang mencolok. Untuk satu hal lainnya yakni mengenai isi tas. Kami mendapatkan informasi bahwa isi tas tersebut adalah laptop, ada juga obat-obatan, ada juga pakaian di dalamnya. Dan tadi kami dapatkan informasi dari Kasubdit Penmas bahwa meskipun hingga saat ini handphone Arya Daru Pangayunan belum ditemukan, namun dari pihak penyelidik memang sudah bisa mengumpulkan sejumlah bukti arsip chat dari email Arya Daru Pangayunan yang memang terdapat atau tersinkronkan di laptop dari Arya Daru yang ditinggalkan dalam tas tersebut. Sementara demikian, kita masih menunggu kira-kira apa saja bukti-bukti kuat yang kemudian bisa saja membuat kasus ini naik ke penyidikan nantinya. Kita tunggu hal itu dan tunggu rilisnya dari pihak penyelidik. Baik, terima kasih Celia Alexandra mengabarkan langsung dari Polda Metro Jaya.